Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk para pelajar di seluruh penjuru Indonesia. Kembali bersama Bapak mengenai pembelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Bagaimana sistem pencernaan yang dilakukan oleh manusia, mulai dari mana sampai di mana, nanti kita akan bahas bersama-sama. Anak-anak hebat, kita pahami bersama bahwa berbagai jenis makanan banyak mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, kalian tahu tidak bagaimana nutrisi itu dapat diserap oleh tubuh? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana nutrisi-nutrisi tersebut dapat diserap dengan baik, melalui proses bagaimana, dan tahapannya seperti apa. Kita akan bahas nanti satu persatu, mulai dari mana sampai kemana proses pencernaan terjadi. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita bisa lihat bersama berbagai macam organ sistem pencernaan yang kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar hingga anus. Nah, bagaimana proses pencernaan di masing-masing organ tersebut? Berikut kita akan bahas satu persatu. Organ pencernaan yang pertama yang akan kita bahas adalah mulut. Nah, anak-anak sudah pasti tahu ada apa saja di mulut ya. Nah, di mulut terdapat gigi, kemudian ada lidah, dan juga ada kelenjar saliva atau air liur. Nah, anak-anak semua perlu memahami juga bahwasanya sistem pencernaan di mulut itu ada dua mekanisme. Yang pertama ada mekanis, yang kedua adalah kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanis, ini dibantu oleh gigi. Gigi yang merupakan organ di dalam mulut tersebut terdiri dari 3 jenis. Ada geraham yang paling besar, kemudian ada gigi taring yang paling tajam, dan yang ketiga ada gigi seri yang paling depan. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan untuk proses pencernaan secara mekanis ini tentu dibantu oleh yang namanya lidah untuk mengatur kemana arah makanan untuk dapat dihaluskan dengan baik. Nah, untuk mekanisme yang kedua ada secara kimiawi. Nah, untuk secara kimiawi ini dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mukosa yang berasal dari air liur. Nah, enzim ini berfungsi untuk merubah amilum menjadi maltosa atau glukosa. Enzim ini terdiri dari enzim amilase dan enzim petialin. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus atau makanan yang telah dihaluskan di rongga mulut akan masuk ke dalam tekak atau paring. Paring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus. Pada pangkal paring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, setelah melalui paring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini biasa disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, selanjutnya makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, atau proses tersebut dikatakan sebagai gerakan peristaltik. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan juga enzim renin. HCl sendiri berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3.
sehingga kondisi tersebut dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut chymus atau bubur usus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Lantas, di manakah letak usus 12 jari? Ya, usus 12 jari atau duodenum itu merupakan bagian daripada usus halus. Usus 12 jari memiliki panjang sekitar 0,25 meter. Selanjutnya ada usus tengah atau jejunum. Usus tengah memiliki panjang sekitar 7 meter. Dan terakhir ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan memiliki panjang sekitar 1 meter. Pada duodenum terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan ini dibantu oleh enzim. Ada enzim lipase, amilase, dan tripsin. Pada enzim lipase, enzim tersebut mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Dan tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Setelah terjadi proses pencernaan di duodenum, selanjutnya zat makanan diteruskan ke jejunum. Di jejunum, zat makanan disiapkan untuk dapat diserap dengan baik. Lantas, di mana proses penyerapan terjadi? Ya, proses penyerapan makanan terjadi di ileum. Apa saja yang diserap? Ada glukosa, vitamin, asam amino, mineral, gliserol, dan asam lemak. Setelah terjadi proses penyerapan di usus halus, tepatnya pada bagian ileum, sisa-sisa makanan akan diteruskan ke usus besar. Usus besar terdiri dari beberapa bagian. Ada kolom ascendens atau posisi yang mengarah ke atas atau naik. Kemudian ada kolom transversum yang posisinya mendatar. Ada kolom descendens atau yang posisinya mengarah ke bawah atau menurun. Dan terakhir, ujung daripada usus besar adalah anus. Peran usus besar terdiri dari beberapa hal. Pertama, menyiapkan zat-zat sisa, kemudian mengatur kadar air, dan yang ketiga adalah tempat pembusukan zat sisa oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian, zat sisa yang sudah tidak bermanfaat atau tidak bisa digunakan kembali, itu akan dikeluarkan melalui anus. Berikut ini merupakan jalur yang dilewati makanan mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir di anus. Anak-anak hebat, demikian yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan sistem pencernaan manusia. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video yang Bapak buat. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat. Semoga kalian semua menjadi generasi cerdas, generasi yang bisa dibanggakan oleh orang tua, agama, dan negara di masa yang akan datang. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.